Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah saya bisa berdiskusi atau mewawancari salah satu tokoh seniman, pemain bahkan maestro ya, dari seni pertunjukan, khususnya di seni terbang Canjuran, maksudnya Canjuran, khususnya di Wadita Suling. Iya. Dia ini Abah Iwan Mulyana. Gimana nih Pak sekarang kesibukannya Pak? Paling kesibukan sekarang ya tetap eksis dalam bidang kesenian ya. Tetap sulit dan banyak anak-anak yang belajar sulit ingin ingin tahu gimana cara awal mula tertariknya itu gimana ke Wadita Suling? Bapak awal tidak langsung di Indonesia Malang itu enggak, malah Bapak suka nama tersebut ya, cuma lingkungan di daerah dulu ada beberapa grup lingkungan seni Cianjuran ya, dari RT itu ada, dari RT ini ada, dulu mah banyak Cianjuran, booming sekali tiap daerah Cianjuran, wah luar biasa. Nah Bapak dulu nggak senang waktu di rumah ada Pak Toto, ada Pak Yus, ada Pak Burhan malah datang. Bapak nggak menirau itu Cianjuran, udah nggak mau, nggak tertarik ya. Tapi lama kelamaan setelah Bapak banyak mendengar obrolan-obrolan orang tua, jadi obrolannya itu sangat ya ke rumah Bapak mah jalma susah baheula, jadi termotivasi ini hirup rek kumaha hareup ieu ya, di kasarna gitulah rek kumaha ieu urang hareup. Nah lama kelamaan merenungi secara tidak langsung kan menanya pasti direnungkan akhirnya Bapak tertarik juga ya, tertarik sampai bahasa Sunda maling diam ambil suling, coba orang tua kaget selama berapa bulan nggak bisa Bapak, orang tua lagi lagi di luar tidak apa, Bapak main suling, malah Bapak di ini jangan main suling katanya. Bapak itu rusak suling, Bapak mahal beli. Bapak tetap aja. Lama kelamaan, akhirnya Bapak dikasih ilmunya ini, nyuling gini. Nah, setelah itu Bapak dikenalkan sama Om Burhan. Karena orang tua ini lihat anaknya lebih tahu, kan lebih bagus, dibawa ke Pak Burhan. Bapak belajar waktu itu. Nah setelah itu Pak Burhan nikah sama orang Amerika. Dulu juga waktu ngajar masih katanya dia sama orang Amerika, Ibu Ren nikah sama orang Amerika. Pak Burhan berangkat, Bapak di ini sama Pak Ade Suwandi. Ya bukan dilatih boleh, karena bareng ya bersama-sama ya. Ada acara, ada event apa sama Kang Ade. Malah Bapak sampai bekerja di RRI. Ya selama 4 tahun honor. Ya. Di bawah sama Pak Ade Suwandi. Ya. Nah, setelah itu Pak Ade meninggal. Bapak juga ya bersama, kebetulan kan dulu bersama Gan ya, satu generasi juga lah, selain mengambil ilmu dia juga lah, hampir 4 tahun dah, 4 tahun lebih 4 tahun maksudnya, lebih 4 tahun sama Gan dulu tuh. Nah ya banyak belajar dari juga lah gitu, ya. Berkenaan dengan sulit, termotivasi kita juga gitu.
nambah ilmunya ya Pak. Ya. Nah untuk di beberapa artikelnya saya baca Pak, ada apa kreativitas Bapak dalam mentransformasi suling dari gaya Cirebonan Pak. Betul. Itu menarik menurut saya. Boleh disampaikan mungkin gimana motivasi Bapak awalnya bisa mengadopsi gaya suling Cirebonan ke Betul. dalam Sunda Cianjuran? Tembang Sunda Cianjuran tidak mengenal suling Cirebonan dari dulu juga. Mungkin kalau lagunya ada Cirebonan, ya. Tapi berkenaan dengan alat musik itu sendiri tidak ada, ya. Kenapa Bapak termotivasi waktu itu? Kebetulan Bapak waktu itu lingkupannya di Jugala. Sedangkan waktu acara apa namanya? Pentas. Ada satu lagu yang susah, yang sulit. Ya, diiringi. Ya, itu sengot itu. Waktu Ibu Lis melantunkan sengot, udah aja diam, nggak bisa. Paling ya biasa aja. Nggak ada indah, nggak ada memberikan apa ya. Nggak ada warna, nggak ada. Nah setelah itu Bapak termotivasi. Waktu penonton lihat sengot Ibu Lis, wah semua pada, wah ya memang Ibu Lis ya kayak nggak pernah suaranya udah ini. Tapi buat pemilik juga nggak ada. Buat Ibu, wah boro-boro nggak ada. Nah Bapak termotivasi. Gimana caranya pengen memberi warna itu lagu sengot, sehingga Bapak berpikir lagi, bukan ini ya, pertamanya lihat anak sekolah. Bapak teringat waktu kita beli di sekolah ada suling ya itu gitu. Nah Bapak teringat itu, terus dicoba-coba, terus ya dicoba ternyata bisa juga. Nah setelah ketemu itu, tapi Bapak ini masih berpikir lagi gimana membuat leotan, membuat motif-motif kan bukan masalah gampang gitu. Bapak bikin, oh gini, oh waktu ini gini, oh ya gini gitu. Dan alhamdulillah waktu langsung udah ya teruji sendiri. Bapak pas ada acara disaksikan oleh Pak Gugum Gumbira, waktu itu Pak Gugum juga wah kaget, sampai dia ngasih uang, masih ingat Bapak 500.000 ke Bapak waktu Pak Gugum masih di Dinas Pendapatan Daerah kalau bisa. Waktu jadi pelajaran lihat Bapak itu wah langsung dia ngasih nyawer. Iya langsung nyawer, ada sih lanjut. Wah Bapak, jadi ada pengakuan dari Gugum, ya udah gitu. Nah terus setelah itu Bapak juga terus pengen pengakuan yang tapi sebelumnya itu banyak yang cacing. Iya, ngapa ini jangan menolak ya, tapi akhirnya diterima juga gitu. Dan memang kan kita mengambil saripatikannya dari Cirebon, bukan Bapak udah aja pakai bamsing itu, cuma Bapak mengambil aja sarinya gitu, ambil sarinya dihubungkan sama ternyata enak juga gitu. Nah ini yang mestinya apa, jembar lah. Sekarang sengot aja gini, sengot buat kita lagu sengot dipakai angka, pakai yang lain aja lah dari suling sama mau ke naon di nah tidak kerasa Cirebon tuh nuansa Cirebon nggak ada iya gitu. Tapi setelah ada ini alhamdulillah penambang enjoy gitu, lebih enak gitu. Itu tak ya. Boleh dicontohin Pak? Contohnya Cirebonan. iya Pak, pertanyaan itu Sedikit aja Pak.
selanjutnya nih Pak, terkait pengalaman Bapak kan udah apa, cukup banyak juga ya atau sering jadi pamirik di Iya. Pasanggiri Damasek. Betul. Kira-kira gimana tuh Pak terkait apa permainan suling di Pasanggiri khususnya untuk mengiringi juru tembang yang banyak itu gimana? Itu bukan masalah gampang mirip ya, karena kita juga punya tanggung jawab kepada panggilan penembak. Karena salah sedikit pun pasti bakal mengikutin suara juga, ya. Bukan karena salah merehan atau salah ini, bukan. Ya kalau ini kan seperti gini aja nih ya, Berarti ini kan contoh ya. Ya, opat kan gitu empat sama apa gitu beda Suara perubahan. ya. Jadi bapak juga punya beban ngiring satu event pasang lirik, bukan wah beban sekali gitu, beban untuk memberikan menghibur penonton juga, beban ke penembang juga ya. Bapak nggak bisa oper kalau muring bantai terus wah gitu ya, takutnya ya itu yang dia mengganggu penembang itu sendiri gitu. Boleh kita sampai main gimana, tapi balik lagi fungsi kita sebagai pemilik, bukan fungsi kita sebagai taruhlah artis. Fungsi kita sebagai pemusik memberikan pelayanan kepada penembang. Kalau sekarang bukan oper egois, suling gini-gini. Bapak bisa skill yang lebih, tapi tidak, bukan waktunya. Makanya waktu pasang lirik banyak penembang-penembang yang datang, pelatih-pelatihnya. Saya pengen sama Pak Iwan, Abah Iwan aja. Gitu. Sedangkan Mereka yang nentuin. yang nentuin minta. Dulu pasang lirik perkembangan Cianjuran tahun 90 sampai 98 kalau nggak salah, masih ratusan penembang. Pesertanya. Iya, sampai 150 ada. 2 hari penyisihan. Iya. Terakhir itu tahun sekitaran tahun 96 kalau ya. Patanan 100 lebih lah pokoknya. Gitu. Tapi ya sekarang kan kelihatan kemarin. Semakin, makanya Bapak kemarin sangat melihat penampilan pasang gini yang itu luar biasa. Sampai di waktu penembang melanjutkan penampilan jadi kan, wah itu luar biasa itu. Memang kalau segi ininya, aduh lumayan. Kan dulu. Sekarang berdiri nggak apa-apa. Ini kan udah jadi tontonan sekarang penembang. Selain bukti dengar tapi jadi tontonan. Wah, indah sekali. Jadi lebih ekspresif. Iya betul. Teruji betul. Jadi seorang penembang itu kan ada kalanya harus pakai buku catatan begini. Kayak ini kan nggak ini. Tapi wah betul-betul teruji. Gitu. Bagus kemarin. Nah, dari perkembangan itu juga udah kelihatan. Kok suling masa harus sulit aja. Terus lagi yang mungkin dulu ini mesti dari Bapak ya. Karena Leotan pun berbeda, Leotan sendiri gaya pun ya berbeda. Kalau yang membedakan ya Bapak juga karena dia perkembangan tembang itu sendiri ya semakin dulu nggak ada sengok. Iya, dan nggak semua pada ini, hanya Bapak mengetahui ada di Bulis dulu. Di Kuningan. Enggak, di Cianjuran. Oh, di Cianjuran. Iya, Bapak bingung. Aduh, saya nggak bisa. Terbatas Pak suling ini. Aduh, gimana nih? Bapak coba bikin. Bapak coba dipelajari. Kekasar nama, dilenyepan. Sampai dulu nggak ada HP direkam gini. Belajar, alhamdulillah dapat
termotivasi oleh Ibu Nis dan Pak Ibu. Jadi betul-betul diakui, udah betul-betul di ada bukan nggak ada. Bapak sampai disampaikan ini ulang manusia. Alhamdulillah gitu. Terkait pengalaman tadi Pak, mungkin Bapak itu jadi pabrik itu dari tahun berapa Pak? Pemilik tahun 89-an kalau nggak salah. Awal ya, di Garut kalau nggak salah. Sampai sekarang belum pernah apa ya? Ya belum pernah, karena kalaupun ya bukan gampang itu berdiri, banyak tukang suling tapi bukan masalah beda kalau sama satu event lomba damas bebannya itu betul-betul paling orang ya penonton mendengarkan. Nah ada lagi tukang suling biasa malah bagus ya. Tapi dia takut kalau di event itu pesan diri sehingga si mic itu langsung jauhi mic. Yang terjadi ya penambang jadi bingung lepas adanya ya lepas ini karena jauh. Tapi kan bapak mah enggak, selalu didekatkan sama mic karena itu juga sudah yakin. Pertama, Bapak milik tidak segampang itu, harus hafal lagu. Kedua, skill tangan pun. Ya kalau skillnya jelek mah ya seperti jemplangan, tati nagokan gitu. Tapi kalau skillnya bagus, nggak takut. Boleh dicontohkan? Nah, di Wanda di jemplangan. Kan umumnya seorang tukang suling kekuatan. Paling segitu. Paling segitu. Tapi beda kalau skill kita percaya diri, nggak takut sama mic, malah dideketin. Kita ngayun sama penembang. Jadi lebih jelas, tidak diejak. Penembang pun semangat. Waktu nyuk ceruk pun enggak nyuk ceruk, beda sama ini. Penembang pun power gitu. Makanya tidak gampang milik suatu event. Walaupun kita bagus pencariannya, paling cekasa sama malu ya. Cukup nggak ada keluar. Ini apa orang untuk kita kan membawa begitu. Selanjutnya mungkin Pak, menurut informasi yang saya terima juga Bapak ini pernah menjadi juara dari Pasar Hero. Betul. Boleh tahu tahun berapa Pak? Juara mah itu Bapak tahun 95 itu. 95. Ya, 3 kali juara satu ya. Tahun berapa ya? Dan terakhirnya tahun 2000. Sendiri pemilik. Iya, se-Jawa Barat. Ya, 3 kali juara. Terus di Australia ada event 28 negara. Alat tiup. Festival alat tiup. Alhamdulillah juara. Jadi teh lomba. Alhamdulillah juara di Sydney, Australia, di Opera House. 4 kali, 5 kali berarti itu di Australia. Nanti juara pasang diri Damas sama juara apa tadi festival alat tiup. Iya, di Sydney. Cuma sayangnya Bapak pulang
si Piagam sama itu ketinggalan di sana. Iya, kan dulu komunikasi kurang sulit kan, nggak seperti sekarang bisa WA bisa gitu. Terus lihat di YouTube itu udah ke Amsterdam gitu. Ke Amsterdam itu di YouTube tahun 2006 kalau nggak salah. Iya, 2008 ya, sama Luis gitu. Terus terakhir ke terakhir 2008 ke Amsterdam. Terus 2006 ke Jepang sama Luis juga. Ya keluar negeri mau banyak. Pasti. Ya yang terakhir aja gitu. Oh, yang terakhir ke Jepang. Ke Jepang sama ke Amsterdam. Itu terakhir apa? Barang sulingnya Pak. Hah? Barang sulingnya ini. Sulingnya atau yang mana? Enggak, Bapak selalu gini, kalau pentas di luar bawa suling dari sini. Tapi yang dibawa mungkin dua biji, bawa lagi ke Bandung. Yang lainnya jual aja di sana. Iya. Ya. Banyak yang tertarik mungkin di sana. Betul, tertarik karena Bapak pun waktu itu memberagakan. Ada semacam Pelatihan. bukan, tapi alat musik. Oh, Khusus alat musik di sana Bapak memperlihatkan. Apalagi waktu di UNESCO kan dulu bawa suling banyak. Waktu beberapa negara kan itu beda-beda genre dari Afrika, dari India gitu. Ya alhamdulillah Bapak sukses. Apa dari bawa teman sudah cair Bukan. atau suling? Iya suling, tapi itu mah kan bukan penampilan terbang kayaknya, bukan. Ya, kolaborasi semua. Jadi memperlihatkan ini suling dari daerah ini suling dari ini. Dari Indonesia mungkin Bapak waktu. Wah, waktu Indonesia waktu sehari mah nggak Bapak memperlihatkan, hanya Bapak lihat aja perkembangan waktu latihan. Oh gini. Bikin ide begitu latihan terdengar, langsung Yang tertarik orang luar. mau suruh Bapak yang duluan. Anda yang duluan. Bapak terpilih sama India. Wah, indah sekali sama India. Kesananya bareng-bareng aja. Bukan biasa. Itu kita harus betul-betul ini teruji jadi. Balik lagi ke suling Pak. Saya juga suka baca-baca di skripsi atau di artikel. Ya. Bapak tuh punya trik mungkin atau apa dalam misal pencarian atau teknik tiupan gitu. Betul. Setiap laras itu berbeda. Iya berbeda. Jadi ada trik-trik gimana ya disebut, mana yang salah atau mana yang betul itu terserah masyarakat. Tapi yang untuk Bapak sendiri yang nggak tahu. Punya trik tersendiri. Iya. Seperti di suling ya banyak trik-trik yang memang seperti yang tadi yang empat, yang kenapa tidak dibuka semua. Kan umumnya gitu dibuka semua. Kenapa Bapak gini? Rasakan aja sama enak yang mana. Tentang posisi bibir gitu gimana? Juga selain penjarian jelas Bapak beda ya. Sekarang di satu enggak gitu, banyak lah pokoknya ya. Terus di dua selalu kayak gitu. Gitu ya. Selain penjarian juga teknik kita memposisikan bibir. Kalau diam aja begini mah ya sama aja. Ya hasilnya nggak akan, bukan hasilnya nggak benar, keluar suara yang nggak benar. Kita gunakan seluruh organ tubuh dari mulai ini terus dari Kanan kening. udah ini mau punggung, tangan makan sekilo ya,
Jadi teknik ini pun ada teknik tertentu, gimana di 5, gimana di 2, gimana di 4 tarik gimana. Kalau diam aja di sini mah ya keluarnya banyak yang fals, jamping suara gitu, suaranya tidak pernah ternyurup lah pasal ini nama. Contohnya seperti nah itu enggak, nah beda sama ya itu aja konyol. Dari teknik ini kita bibir ke bawah. Posisi ada. Nah, iya posisi ini bibir. Kalau dia aja gini mah ya berarti mau ini ya. Berarti penembang juga tidak akan apa ya. Dan pasti penembang juga ngikutin sepertinya gini. Kalau dia biasa gini, balik. Nah, nggak ada power penembang. Iya, kalau gini penembang lebih motivasi deh, apa ya? Tertuntun, gitu. Itu balik ya, kalau jadi kepenembang ada apa ya? Kebawakan, penembang. Apalagi jemplangan kan kalau ya menyoling biasa kan dia yuk coba beda yuk baru lebih nyecik penambang pokoknya penambang tapi lebih ada power selain bulat nyuling untuk ipis buktinya perlu gitu. Itu aja penembang enak gitu. Kalau tidak tembang, kalau di penami mah beda lagi. Penami mau apa ini seperti yang gede. Selain kita harus tahu alur lagu, gaya lagu. Dulunya kan panjang. Dulunya panjang. Bapak juga sendiri, kalau enggak, Bapak Nero yang dulu harus gitu enggak? Motif sendiri, gaya sendiri, gitu. Seperti sebutan CA atau motivasi B sendiri aja Bapak. Motivasi itu keluar gimana Pak? Bisa ada apa? Motivasi buat bikin melodi sendiri, gaya sendiri. Itu makanya susah dikenanakan. Sama Allah telah memberikan nikmat kepada Bapak, nikmat rasa ini susah masih mau deh gitu, nikmat ke Bapak sehingga ini bukan masalah enteng. Ayah lagu anyar, lagu baru Bapak kita ngirik nyulingan, bukan masalah kapan ngirik Gerenyuk gini gitu aja mah gampang. Itu Bapak lagu Metik Bentang yang pakai suling kecil, pernah dengar? Ya, kan itu bukan gampang. Kenapa Bapak berpikir sampai menemukan satu lagu pakai alat suling gitu? Kan itu tidak gampang. Bapak juga harus tahu alur lagu, karakter lagu. Terus lagi lagu Kang Heri Haryanto, lagunya itu siapa? Itu bukan gunung bunter apa itu? Ya itu aja Bapak lupa ya. Kan Bapak lain ditunjukin. Jadi mengenal dulu, ini apa yang diceritakan? Berkenaan dengan lingkungan, keindahan alam. Diciptakan Bapak gitu. Terus lagu yang lain ini nyanyiin lagu lain yang Panano katem dan tembang, bayangin aja kawin dan tembang. Nah di situ Bapak harus jeli dan harus
bisa memisahkan antara Kawi dan Temang. Gitu. Nggak disamakan ini Temang ini Kawi sama gini. Atuh menonton sekasat main bal mah. Tapi baru bisa memisahkan Temang dan Kawi. Lagi Temang begini, lagi Kawi begini. Yang Panano itu ya kan ya. Nah sudah itu berhasil lolos bagus. Bikin lagi Bandungan. Waduh kayaknya begini oh, sulit. Bandungan. Baru itu skalanya apa? Iya, bukan. Masih beda. Sekarangnya Bandungan. Iya, beda. Bapak bikin sulingnya itu dulu. Sulingnya apa? Sampai gimana ini? Saya pengen beda warna. Kan dulu Panano yang hitam, ini Bandungan. Sangat berbeda. Ya, alhamdulillah. Bikin lagi. Sekarangnya gimana ya, antara Temang dan Cianjur, Kawi dan Temang sekarang mah itu yang apa tadi sekarangnya yang karya Pamungkas kan apa bisa itu membedakan iya, terus dulunya pun nggak segampang apa pasal gimana gitu, nggak enak mungkin nggak akan ini, bukan masalah gampang gitu loh. Dan alhamdulillah dari semua karya almarhum Pak Dinano sukses sama Yus Kacapi alhamdulillah, Bu Nenek. Terus lagi sama Pak Bubun ya alhamdulillah Bapak karya sekarangnya alhamdulillah. Terus lagi dibarengi sama ikhlas kita, nggak ada apalah kirain nama naon atau duit naon segala karena duit kurang ikhlas karena seni bisa lanjutkan ke Sunda insya Allah. Ikhlas bisa lanjutkan ke Sunda datang gimana rasa saja datang itulah sekali lagi ku ikhlas datang inspirasi ya kan merentar mereka enakan begitu dengan Manalungan, Bapak beda Manalungan. Bapak mau nurutan gaya sendiri. Gitu. Gaya sendiri aja. Terus naik, terus lagi. Ya udah apa? Ada modal Bapak percaya diri. Ya bukan sembarangan Pak Gugum kalau udah di penilaian dari Pak Gugum ya baik ya. Udah Bapak. Alhamdulillah Bapak. Terdorong oleh dan terdorong juga Bapak sama guru saya Bapak juga Pak Gugum Gumbira itu yang mendorong Bapak guru Bapak Silasi ya Pak Gugum Gumbira itu guru Bapak luar biasa Pak Gugum memberikan ilmu kepada Bapak, memberi motivasi kepada Bapak dengan apa galaknya terus gayanya. Tapi dia bisa menerapkan, dia bisa mengarahkan. Dan gampang itu mengarahkan, bukan mengarahkan ilmu apa? Bukan, tapi rasa. Harus gini. Jadi sebelumnya kalau makanya kalau ada lagu baru Bapak suka melihat dulu ini lagu menerangkan apa tentang apa penghinaan alam, percintaan, orang ke Allah, itu kan Bandungan apalagi ada yang Suara Keratul mau, ada Citangis Aceh, kan beda-beda itu Bapak menyesuaikan alur lagu gitu. Untuk sekarang ini kan Suling yang mengalami perkembangan ya Pak, baik dari musikal sama organologinya dengan penambahan lubang. Saya mau minta pendapat atau pandangan Bapak nih terhadap adanya inovasi ini gimana? Inovasi perkembangan Suling itu boleh aja, kalau Suling yang 9 atau yang 12 kalau bisa silakan aja. Tapi ya Bapak bukannya
gimana ya, takut atau gimana. Mungkin ini kemampuan Bapak hanya bisa, walaupun Bapak mengembangkan suling hanya oktav yang begini, suling yang kecil tadi ya, suling yang kecil oktav ya, paling itu aja. Terus yang dengung paling 5 yang kemungkinan ya, 5 paling, yang panjang 7 paling Cirebonan. Selain itu yang 8 yang itu ya Bapak belum menguji betul, tapi saya rasa Bapak kira itu tak gimana ya, kalau di ini kan di Tembang kurang, hanya lagu tertentu bisa ya. Iya, silakan aja kalau memang itu apa bisa ya. Nanti Bapak kira lah, no penting mah bener niup, bener pencarian. Masih ngerek 8, rek 10, rek 12, aja masih bad bad perut mendamal minat. Begitulah data. No penting apa pencarian benar, nih benar. Nah yang malah ya, hari masih sangat jenek diam. Dan apa, Bapak Yuli 5 pencarian masih kena kabel 5. Bad bad perut gitu. Oke? Ya, gitu. Mungkin Pak terakhir ini harapan Bapaknya untuk dunia seni ke depannya gimana? Nah, harapan Bapak seni Cianjuran Ya. Apalagi Bapak asli dari awal Cianjuran, dari awal terjun, dari awal menyukai Cianjuran, Bapak sangat mencintai Cianjuran, jiwa Bapak di Cianjuran tulen Bapak. Semoga ke depan dan perkembangannya Cianjuran itu sendiri lebih apa ya, berkembang seperti zaman kemasan dulu. Apalagi anak-anak Bapak juga main gila, Egi itu kan Cianjuran. Karunya anak muda kapan dari sekarang bukan kapan derian pengalaman masa cinta karena budaya kapan derian masa kemasan dulu. Wah, gelo. Bapak sampai ke tengah padahan. Main di dia, main sama mama, main si ayah, main di juga main ubah orang. Bapak semua. Tapi anak sekarang kan gitu. Tidak mengalami kemasan, tidak mengalami waktu kembang, wah betul-betul biaya di setiap hajatan, di setiap event kenegaraan, berluar negeri pun. Tapi yang sekarang kan jangan dulu ngomong di luar, di sini aja kan bang beng berong gitu. Nah itu mudah-mudahan masyarakat pun menyadari dan ayo kita sama-sama bangkitkan lagi Tembang. Mudah-mudahan Tembang bisa apa ya, bukan dicintai oleh seniman juga, tapi masyarakat luas, masyarakat luas, bukan hanya untuk seniman aja, masyarakat luas menyadari gitu pentingnya budaya daerah, khususnya Tembang Sunan Cianjur. Indah di perkawinan, ada Cianjuran, ada Deku, gitu. Nah, mungkin itu tadi sedikit bincang-bincang saya bersama Abah Yuliana. Mungkin kedepannya nanti kita bisa bertemu lagi, berbincang lagi, berdiskusi lagi. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, Abah juga minta maaf karena tidak tidak dirancang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang dari Abah. Ya, ini mah nggak tahu ininya, ya. Adanya dari Abah. Terima kasih, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.